untuk tanggal 8 Juli 2023, host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri, untuk yang menaikkan doa profetik yaitu Bapak Lukas Kisnanto dari Sidoarjo, dan yang membawakan doa profetik yang membawakan pengumuman yaitu Ibu Weli Hukubun dari Papua, dan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA. Dan selesai. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, selamat malam Bapak. Terima kasih Bapak, tak henti-hentinya kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan kami bisa beribadah. Itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik, dan kami percaya Tuhan Yesus melawat kami semua di ibadah pada malam hari ini. Dan kami mau buka ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita naikkan beberapa pujiannya bagi Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah harapan kita, satu-satunya masa depan kita. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Penopang hidupku, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari kita coba sekali lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari bertepuk tangan bersama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau berserta. Katakan Yesus, Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Jaminan hidupku. Haleluya, sorak-sorak kembali bagi Tuhan Yesus. Amen. Amen. Haleluya. Semua yang percaya Yesus jaminan hidup kita, katakan amin. Nah, mari kita naikkan pujian berikutnya ya. Yesus memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Haleluya. Oke, praise the Lord. Makasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang pegang kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Mari angkat suaramu, katakan iman. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, bersama katakan Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat datang ya buat semua yang sudah hadir. Bagi Pak Antonius dari Tuban ya, Bu Silviana sudah bergabung bersama kita dan semua kita yang hadir. Malam ini kita akan menaikkan doa sebelum kita mendengar firman Tuhan ya. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen, amen. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, nanti Ibu Magdalena dari Kediri akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti setelah doa firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina ya, SPD dari kota Sumatera, puji Tuhan ya. Oke. Baik, Pekanbaru, kota Pekanbaru. Silakan Ibu Magdalena. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan bahwa sepanjang hari ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dan Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, agar kami di dalam pencobaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terus bimbing kami Tuhan, terus perbarui hati kami Tuhan. Biarlah hati kami melekat akan Engkau Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan hamba-Nya Pak John. Kiranya Tuhan, firman yang disampaikan nanti Tuhan, itu merupakan ungkapan hati Tuhan. Ya, Yesus. Menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Nya yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami ini Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk doa sebelum firman Tuhan disampaikan sudah dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari kota Kediri. Memberkati Ibu Magdalena dan shalom buat kita sekalian. Amin. Mari kita lihat sebuah tema yang luar biasa yang akan kita bicarakan, kita bongkar malam hari ini ya, yaitu rahasia jaminan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Ternyata Tuhan itu punya rahasia untuk memberikan jaminan bagi orang percaya. Nah, hari ini kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat yang ke-12, dan kepada sahabat kita Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini buat kita sekalian. Oke, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab Mazmur 119 yang ke-122 ya Pak John? Ya. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras, naik Pak John? Ya, memeras aku. Haleluya. Memeras aku. Ya, amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh pemazmur bernama Raja Daud.
Dalam doanya dia berkata, jadilah jaminan bagi hamba-Mu ini. Kalau saudara-saudara mau mendapatkan jaminan dari Tuhan, saudara-saudara, kuncinya adalah belajar merendahkan hatimu. Belajar untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, alias dia tidak sombong, maka sudah bisa dipastikan dia mendapatkan jaminan. Jaminan itu tujuannya apa? Untuk kebaikannya, saudaraku ya. Mungkin hari-hari ini saudara dalam mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk, keadaan yang membuat saudara dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, cemas, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan putus asa, engkau kehilangan pengharapan, dan engkau merasa seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Hari ini saya berkata kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, pastikanlah bahwa ada satu pribadi yang bisa menjamin kehidupanmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau suamimu tidak bisa menjadi jaminan bagimu, kalau istrimu tidak bisa juga menjadi jaminan bagimu, kalau bangunan rumah yang saudara miliki atau harta benda yang saudara miliki tidak bisa memberikan jaminan bagimu, bahkan anak yang sudah engkau besarkan, yang telah engkau pelihara dengan baik, juga tidak bisa menjamin hidup bagimu, bahkan orang tua juga tidak bisa menjamin hidup bagimu, ketahuilah malam ini ada seorang pribadi yang bernama Yesus Tuhan. Dialah jaminan kita semua yang percaya, katakan amin. Sekali lagi kita bacakan ayat ini bersama-sama, semua buka suara, supaya saudara ingat khotbah saya malam hari ini. Sebagai nats bacaan Alkitab kita baca sekali lagi dari Mazmur 119 ayat yang ke-22. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk apa? untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Untuk apa? Katakan lebih keras lagi. Untuk kebaikan. Amin. Haleluya. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau menjadi orang yang diperas itu memang tidak enak. Jadi orang yang diperas itu merasa seolah-olah dirugikan, seolah-olah dia dalam keadaan terintimidasi. Nah, hari ini yang kita butuhkan adalah Yesus Kristus Tuhan menjadi jaminan kita semua. Katakan amin. Bahkan uang pun tidak bisa menjamin hidupmu, bahkan dokter juga tidak bisa menjamin kesembuhan bagimu. Ketahuilah malam hari ini, seorang pribadi dari Nazaret, Yesus Kristus Tuhan, dia adalah jaminan kita semua. Yang percaya lambaikan tangan, dan mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, untuk memahami hal ini lebih lanjut, kita lihat saudara-saudara, orang percaya adalah umat Tuhan yang berbahagia. Siapa dia? Adalah dia yang berani. Berani apa, saudaraku? Berani meminta di dalam doa, dan kemudian dia menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya jaminan hidupnya. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya malam ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, Tuhanlah jaminan hidup kita. Yang percaya lambaikan tangan. Siapa percaya sampai Maranatha, Tuhan terus menjamin hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, dari Kota Bekasi Pak Frans Angki begitu bergairah, semangat sekali ya. Oke, praise the Lord. Mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-28 sampai dengan 30, saudara-saudaraku. Mari kita pelajari dari sini ayat-ayat ini. Ada 3 kebenaran yang kita dapatkan tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia jaminan Tuhan. Siapakah dia orangnya? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang yang apa, saudara-saudaraku? Yang pertama, dia adalah orang yang menerima apa, saudara-saudaraku? Dia menerima hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal. Nah, sekarang hidup yang kekal itu Tuhan sudah bawa kita ke dalam satu wadah yang bernama City Everlasting Life Community Church. Ya, ini gereja hidup yang kekal yang mempersiapkan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Apapun bentuk dan nama gereja itu, semuanya suatu hari endingnya akan berujung, akan menuju kepada everlasting life, yaitu hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal oleh siapa? Oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ya,
Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Amin. Ini adalah sebuah penegasan yang Yesus katakan kepada para pendengarnya, terutama kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, orang-orang yang menjadi rival, yang menjadi penentang-penentang Yesus. Dia berkata kepada mereka, dan aku Yesus memberikan apa? Hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada mereka. Apakah termasuk kita juga? Bilang amin. Apakah termasuk engkau dan saya? Katakan amin. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Siapa yang binasa sampai selama-lamanya? Yaitu mereka yang tidak percaya Yesus. Siapa yang binasa selama-lamanya? Yaitu mereka yang menolak Yesus. Siapa yang binasa selama-lamanya? Yaitu mereka yang murtad meninggalkan Yesus, saudara-saudaraku. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Ini sebuah jaminan Tuhan, saudaraku. Jaminan Tuhan yang pertama, Dia memberikan kita hidup yang kekal. Maka tugas kita adalah menerima. Coba angkat tangan saudara, mari berkata bersama dengan saya. I receive, katakan I receive. Apa yang engkau terima? Bilang hidup yang kekal. Nah, inilah jaminan Tuhan, saudaraku. Seorang yang terkenal, seorang yang hebat, seorang yang paling populer sekalipun, seorang yang pernah berkuasa di muka bumi ini, tidak akan pernah bisa memberikan saudara jaminan hidup yang kekal. Seorang nabi pun yang juga dia melayani dengan tanda dan mujizat, tidak akan pernah memberikan saudara jaminan hidup yang kekal. Nabi boleh banyak, pemimpinnya boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak, umatnya boleh banyak, tapi urusan untuk mendapatkan hidup yang kekal tidak banyak, hanya satu-satunya, the one way, melalui Yesus Kristus Tuhan. Iman saudara dan saya kepada Yesus Kristus Tuhan sudah pasti kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, gereja CLCC ini punya landasan firman Tuhan untuk melayani Tuhan itu dari Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal ayat ini? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Yaitu Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang boleh banyak harta, banyak uang, dia boleh banyak deposit di mana-mana, dia punya ini dan itu, tetapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus, uang, harta, kekayaan tidak bisa menjamin hidup yang kekal baginya. Yesus berkata, apa artinya orang punya harta seisi dunia, tapi jiwanya binasa? Nah, itulah sebabnya, saudaraku, semua orang membutuhkan keselamatan, termasuk kita semua ini. Karena itu kita sudah tahu jaminan keselamatan adalah Yesus bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya, kata iman, kata yakin, keyakinan itu diambil dalam bahasa Yunani yaitu emun. Coba katakan emun. Emun itu artinya, saudara kasih Tuhan, percaya. Dan orang yang percaya sudah bisa dipastikan, saudaraku, dia mendapatkan pistis. Pistis yaitu keselamatan. Orang yang percaya bukan dengan setengah hati, tapi percaya dengan segenap hatinya, dengan sepenuh hatinya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris berkata faithfulness, yaitu kesetiaan. Kalau engkau punya iman, engkau tahu Tuhan memberi engkau hidup yang kekal, maka ada satu tanggung jawab yang engkau perlu miliki dan perlu engkau pertahankan itu, dan engkau lakukan, engkau jalani itu, baru engkau bisa mendapatkan hidup yang kekal, saudaraku. Ya, untuk mengikut Yesus, saudaraku, dan untuk percaya Yesus memang ada perbedaan. Kalau saudara percaya Yesus Kristus Tuhan, saudara, engkau mendapatkan keselamatan. Itu anugerah, saudaraku. Keselamatan, tetapi Bapak Ibu sekalian,
sekalian, keselamatan itu engkau dapat, tetapi realitanya saudara belum ke sorga, saudara masih ada di bumi ini, maka dibutuhkan yang namanya kesetiaan kepada saudara-saudara sekalian. Ketika engkau setia sampai akhir hidupmu, sampai Tuhan datang menjemput engkau, baru disitulah engkau bisa mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Katakan amin. Jadi bukan langkah awal saudara yang mengiring Tuhan membuat saudara selamat, tapi langkah akhir hidupmu. Apakah di akhir hidup engkau masih tetap percaya Yesus? Kalau engkau tetap percaya Yesus, maka sudah bisa dipastikan, maka jaminan keselamatan engkau dapatkan itu. Katakan amin. Ya saudara, memang keselamatan itu ada dua. Secara de jure, secara hukum sorga, memang nama kita sudah ada di sorga, sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Nama saudara-saudara sekalian yang hadir malam ini yang percaya Yesus, nama kita sudah tertera, Tuhan mencatat nama kita dalam kitab kehidupannya. Tetapi yang kedua, saudara, keselamatan yang kedua itu secara de facto, secara realita, kenyataan kita belum ke sorga, kita masih ada di bumi, maka itu dibutuhkan sebuah semangat, sebuah upaya, sebuah kerja keras, sebuah Tuhan ya, sebuah kesetiaan yang engkau dan saya perlu lakukan supaya pada akhirnya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Untuk saudara-saudara mendapatkan keselamatan itu gratis. Ingat ya, mendapatkan keselamatan itu gratis. Tapi untuk saudara mengiring Yesus, saudara melayani Yesus sampai akhir hidupmu, itu tidak gratis. Itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan, itu butuh ketaatan, itu butuh kesetiaan, baru engkau diselamatkan. Katakan amin. Ya, memang kita sudah diselamatkan, saudaraku. Tetapi realita kita masih di bumi, saudaraku. Maka itu Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Orang yang mengerti Tuhan sudah memberikan dia jaminan keselamatan. Dia tidak akan pernah menyanyiakan anugerah Tuhan ini. Dia akan mengisi hari-hari hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Suka dan duka dalam segala keadaan. Orang tidak setia, engkau tetap setia iring Tuhan. Orang tidak melayani, engkau tetap setia melayani Tuhan. Kepada orang-orang demikianlah dia mendapatkan jaminan keselamatan. Katakan amin. Mari kita lihat rahasia yang kedua. Saudara-saudaraku, rahasia jaminan Tuhan yang kedua itu bernama mengakui. Mengakui apa, saudara-saudaraku? Dia mengakui kuasa Bapa di sorga yang memberikan jiwa-jiwa itu lebih besar. Siapa yang lebih besar? Bapa kita di sorga. Apakah persoalan besar? Tidak. Masalahmu tidak besar, pergumulanmu tidak besar, segala penderitaan, kesesakanmu tidak besar. Tuhan Bapa di sorga jauh lebih besar dari segala persoalan yang kau alami. Karena itu dia memberikan jaminan bagi kita sekalian. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 10 ayat yang ke-29. Ya, Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Amin. Yesus kembali lagi menyatakan di dalam sebuah kebenaran malam ini, Bapakku, ini sebuah pengakuan Yesus. Bilang apa? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Mereka ini siapa? Umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat yang percaya Yesus dan juga umat yang setia pada Yesus, ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, kepada Yesus. Lebih besar daripada siapapun, lebih besar dari musuh-musuh, lebih besar dari orang-orang yang bernamakan diri yaitu kaum agamawi, orang-orang yang terkenal, orang-orang hebat, orang-orang pandai, orang-orang yang saudaraku menentang Yesus, orang-orang yang memusuh Yesus. Bahkan Yesus lebih besar, Bapa lebih besar daripada iblis dan antek-anteknya. Termasuk saya katakan malam hari ini, Yesus lebih besar dari segala penyakitmu. Katakan amin. Nah, orang yang mengakui Bapa di sorga, yang memberikan jiwa-jiwa itu lebih besar, dia tidak akan pernah takut, saudaraku. Masalah apa yang dia akan makan, apa yang dia akan pakai, apa yang dia akan minum, apa yang dia akan kerjakan. Dia tahu Bapa di sorga lebih besar. Bapa di sorga memelihara setiap anak-anaknya. Berapa banyak saudara
malam hari ini yang menyadari bahwa engkau dan saya adalah anak-anak Bapa di sorga. Lambaikan tangan, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Alkitab berkata seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Saudaraku, seorang Bapa itu tentu sayang kepada anaknya. Anaknya apakah seorang pria, apakah seorang wanita, Bapa yang baik, dia selalu sayang kepada anaknya. Dia memperhatikan anaknya, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Demikianlah Tuhan Bapa kita di sorga. Dia tahu apa yang kau dan saya butuhkan. Karena itu saudara kasih Tuhan, inilah rahasia yang kedua, yaitu rahasia jaminan Tuhan bagi kita sekalian, saudaraku, bernama mengakui kuasa Bapa di sorga yang memberikan jiwa-jiwa itu lebih besar. Saudara, nanti kita akan berdoa minta jiwa-jiwa itu. Kita berdoa supaya Tuhan lipat gandakan jiwa-jiwa yang datang dalam kebaktian kita ini. Bukan cuma puluhan orang, bukan cuma ratusan orang, bukan cuma ribuan orang, tapi kita minta jutaan orang. Kenapa? Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Penduduk dunia hari ini sudah mencapai 7 miliar. Saudara, kemana nasib mereka penduduk dunia 7 miliar ini? Kemana hidup mereka akan berakhir, saudaraku? Kalau kita tidak doakan, kita tidak minta mereka diselamatkan, mereka akan berakhir dalam kebinasaan. Mungkin di dalam mereka itu adalah anak kita, menantu kita, suami kita, mungkin istri kita, mungkin ada cucu kita, mungkin ada ponakan kita, ada tetangga kita, ada kakak kita, adik kita, orang tua kita, sahabat baik kita. Doakan supaya mereka diselamatkan. Katakan amin. Jadi kita perlu mengakui kuasa Bapa di sorga. Dia yang memberikan jiwa-jiwa itu lebih besar dari segala persoalanmu, lebih besar dari segala pergumulanmu, lebih besar dari segala ketakutanmu, lebih besar dari segala kebimbangan keraguanmu, lebih besar dari apa yang kau lihat, dari apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan. Tuhan lebih besar dari segala masalahmu. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Daud kenapa dia bisa mengalahkan Goliat, seorang pendekar, seorang raksasa yang paling ditakuti oleh bangsa Israel pada waktu Saul memerintah sebagai raja pertama kali di Israel. Kenapa? Karena mereka hanya melihat sosok Goliat itu besar. Mereka lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah itu lebih besar daripada Goliat itu. Nah, Daud punya cara pandang perspektif yang berbeda sekali. Saudara, sementara orang Israel menangis, mereka ketakutan, rajanya yaitu Saul dalam keadaan gemetar, ketakutan, dalam keadaan tertekan sekali karena selama 40 hari Goliat mengatakan kata-kata intimidasi bahwa dia akan membunuh orang-orang Israel. Mereka takut, aku. Daud seorang yang penuh Roh Kudus, seorang yang penuh dengan iman. Dia melihat Tuhan lebih besar dari sang Goliat. Maka itu dia datang menghadapi Goliat walaupun cuma perlengkapan senjata perang hanya dengan ali-ali dan batu yang dia bawa, kartapel itu. Dan ketika dia mengambil satu batu dari dasar sungai dan ketika itu dilepaskan kepada Goliat dan nancap di jidat Goliat dan Goliat pun jatuh. Dan hari itu kemenangan terjadi di pihak orang Israel. Orang Israel menang oleh karena seorang Daud melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Nah, hari ini saya berkata buat kita sekalian, jaminan Tuhan dalam hidup kita semua. Kalau engkau melihat Yesus Tuhanmu dan Tuhanku lebih besar segala persoalanmu, maka sudah bisa dipastikan engkau akan menang. Engkau yang susah tidak susah lagi. Engkau yang stres tidak stres lagi. Engkau yang takut tidak takut lagi. Engkau yang putus asa tidak putus asa lagi. Kenapa? Karena hari ini engkau tahu engkau punya Tuhan itu besar. Katakan amin. Haleluya. Ayo buat satu simulasi dengan saya. Coba arahkan tangan saudara di depan begini. Masalahku kecil. Coba bilang gini, kecil. Ya, bilang ini kecil. Amin. Tuhanku besar. Sekali lagi katakan sama-sama. Masalahku kecil. Masalahku kecil. Sakit penyakitku kecil. Penderitaanku kecil. Ketakutanku kecil. Tuhanku besar. Tuhanku Amin. besar. Haleluya. Katakan itu setiap hari, saudaraku.
Sampai kau mendengar dengan telingamu sendiri. Sampai itu masuk dalam rohmu, di dalam jiwamu, di dalam pikiranmu, dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak menjadi orang yang susah lagi, tidak menjadi orang yang stres lagi. Engkau tahu bahwa Tuhanmu besar, dia melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau tidak pernah dengar dengan telinga, tidak pernah kau timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau dan saya. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, rahasia jaminan Tuhan. Mari kita lihat itu bernama orang yang menyadari bahwa Yesus Tuhan kita dan Bapa di sorga itu adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan, unity, tidak bisa dipisahkan, dua menjadi satu. Mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ya, silakan Bro Salim. Ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa, bisa kasih naik Pak John? Ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Amin. Ya. Amin. Aku dan Bapa adalah satu, seperti suami dan istri itu satu, dua menjadi satu, ya, saudaraku. Yesus dan Bapa, saudaraku, itu satu, saudaraku, tidak bisa dipisahkan. Amin. Haleluya. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata kepada Filipus, kalau engkau melihat Bapa, engkau melihat aku, dan kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, ya. Karena pada waktu itu Filipus sempat bertanya kepada Yesus, Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Dan Yesus berkata, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu sudah melihat banyak perbuatan ajaib yang aku lakukan, orang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati pun bangkit. Masa engkau belum kenal siapa itu Bapa? Yesus bilang, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kalau engkau melihat Bapa, engkau juga melihat aku, ya. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu. Katakan amin. Nah, kalau ini kita bicara tentang Trinitas, saudaraku, ya. Allah Tritunggal, saudaraku. Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, saudaraku. Apakah mereka ini beda-beda? Tidak. Mereka ini satu kesatuan, saudaraku. Namun dalam pekerjaannya memang berbeda, saudaraku, ya. Bapa itu sebagai sang pencipta alam semesta ini, termasuk dia menciptakan manusia. Nah, pada saat dia menciptakan manusia di Taman Eden pertama kali, manusia gagal melakukan perintah Tuhan karena mereka tertipu dengan bujuk rayuannya setan lewat ular itu. Sehingga mereka jatuh dalam dosa dan mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Maka Tuhan utus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Yaitu terbukti ketika manusia dalam keadaan telanjang, mereka mencoba mengambil daun-daunan dan mereka mencoba menutup ketelanjangan mereka. Namun Tuhan begitu baik, Tuhan menggantikan selaku daun-daunan yang menutup aurat mereka, ketelanjangan mereka itu, dengan dia memberikan kulit dari seekor domba. Namanya domba itu kulitnya diambil, berarti domba itu disembelih, domba itu dikorbankan, ya. Pasti itu sakit, saudaraku. Nah, itu sebuah gambaran tentang Yesus yang akan dikorbankan menjadi anak domba Allah yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Jadi Bapa menciptakan alam semesta dan manusia, namun ketika manusia jatuh dalam dosa, semua menjadi rusak. Hubungan dengan alam menjadi rusak, hubungan dengan manusia, suami istri saling bertengkar, cekcok. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian dengan anak, akhirnya mereka punya anak, Kain dan Habel saling membunuh, saudaraku, ya. Kakak membunuh adik, dan itu terjadi banyak bencana-bencana, penyakit-penyakit muncul. Nah, setelah Yesus melakukan karya keselamatan di bumi, dia dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke sorga, dan dia utus Roh Kudus datang, ya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga selaku pribadi, tapi ini adalah satu kesatuan, ya. Sama seperti saya gambarkan begini, misalnya saya seorang John, ini selaku, kalau di gereja saya adalah pendeta, ya, saudaraku. Kalau di rumah saya adalah bapak bagi anak-anak, ya, ayah bagi anak-anak. Kalau di kampus atau di sekolah saya sebagai guru atau dosen. Orangnya satu, punya tiga fungsi. Paham, saudaraku, ya? Di gereja saya bertugas sebagai pendeta, saudaraku, ya. Kalau di rumah saya bertugas sebagai ayah, sebagai papa bagi anak-anak. Dan kalau di kampus atau di sekolah saya bertugas sebagai guru atau sebagai dosen. Orangnya satu, tapi punya tiga fungsi. Paham, saudaraku, ya?
Tuhan kita begitu Tuhan Esa, tapi dia punya 3 fungsi. Sebagai pencipta itu adalah Bapa, sebagai penyelamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai penghibur yang menuntun kita dalam kebenaran itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Dan mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama dari rahasia jaminan Tuhan. Saudara perhatikan, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya, dia tidak binasa. Kenapa tidak binasa? Karena dia ada di tangan Tuhan. Amin. Sebuah pujian yang lama kita belum nyanyikan lagi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu, di rencanamu. Jadi kita di tangan Tuhan ini aman, kita selamat, ya. Saudara mungkin pernah lihat sebuah stiker, ada tangan begini, ya, tangan kiri, tangan kanan, dia merapat, lalu di tengah-tengah itu ada kotak dan ditaruh foto kita, saudaraku. Dan di situ di bawah ditulis, hidupku dalam tangan Tuhan. Kita selamat, kita aman di tangan Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Itu lagu yang sudah lama kita tidak nyanyikan. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 28. Selamat di tangan Tuhan, aman pelukannya. Amin. Ya. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita sudah di tangan Tuhan, siapa yang bisa merebut kita? Apakah itu sakit penyakit, penderitaan, kegagalan, kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan, suatu kemelaratan, tidak ada yang bisa merebut kita di tangan Tuhan. Artinya di tangan Tuhan, saudara saya aman. Ini adalah jaminan Tuhan bagi kita semua yang percaya, bilang amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, saudaraku, ya. Jaminan Tuhan, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya, apa yang terjadi? Dia tidak dapat direbut dari tangan Tuhan. Sekali engkau dan saya di tangan Tuhan, tidak ada yang bisa merebut saudara saya di tangan Tuhan. Tangan yang kuat itu sedang pegang kita semua. Kita aman. Amin, saudaraku. Lihat Yohanes 10 ayat 29. Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Amin. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, saudara saya ini ada di tangan Bapa, di tangan Yesus. Kita ada di tangan Yesus. Kita juga ada di tangan Bapa, ya. Pencipta alam semesta, pemilik alam semesta ini, kita ada di tangan Dia. Jadi jangan takut, saudaraku. Yang terakhir kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini dia jaminan Tuhan, rahasia jaminan Tuhan, ini dia rahasianya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia pasti mengakui bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, ya. Tidak bisa dipisahkan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Amin. Aku dan Bapa adalah satu. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Jadi hari ini ketika engkau percaya kepada Allah, kepada Bapa kita, maka engkau juga percaya pada Yesus, ya, karena Bapa dan Yesus dan Bapa itu satu. Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini, dan mari kita sama-sama akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya, di malam ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Ratna Marlina, SPD dari kota Pekanbaru, akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan malam ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang berkuasa di sorga, yang kami panggil dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami berkumpul, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John, yang mana ya Allah, rahasia jaminan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan segala perintahnya dan larangannya. Kemudian Tuhan, kami bermohon kepadamu juga, ajari kami Tuhan untuk mengerti dan taat untuk melakukan segala firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, berikanlah kami kesehatan Tuhan. Beri juga
Pendeta Pak John dan keluarganya, berikanlah kesehatan supaya semakin sehat, semakin selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Amin. Terima kasih Yang Mulia Perkasa. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau turut campur juga di dalam firman-Mu ini. Terima kasih Yang Mulia Perkasa di sorga. Terimalah doa kami alaskan dan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Ratna Marlina SPD dari Kota Pekanbaru ya. Sama-sama Pak Berdoa John. untuk peneguhan firman malam ini. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina. Sama-sama. Amen. Kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Indriani. Ya, terima kasih kepada Bu Magdalena dan Ibu Ratna Marlina yang telah mendengarkan doa peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Amin. Yesus berkati, sehat selalu Bu. Amin. Tuhan bersama keluarga. Ya, dan juga terima kasih kepada Ibu Rosalin yang telah membantu Bajan untuk membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bluri dan keluarga. Tetap semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan. Luar biasa ya, Ibu Rosalin ya. Dan juga kepada hambanya yang setia, Bapak John. Terima kasih Pak John. Firman-Nya luar biasa ya. Kita menerima hidup kekal. Mengakui bahwa kita punya Tuhan yang Bapa kita yang berkuasa di surga ya. Jika kita itu menyadari bahwa Tuhan itu adalah satu, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Ya, juga kita tidak binasa karena kita ada di tangan Tuhan. Kita percaya bahwa semua yang ikut Zoom pada malam hari ini tetap apapun permasalahan kita serahkan segala perkara ada di tangan Tuhan ya. Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara. Sakit penyakit Tuhan serahkan kepada Tuhan. Apapun masalah kita percaya ya. Tuhan pelihara kita ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan kita harus percaya. Dan karena tadi firman-Nya dengan tangan Tuhan ya. Tuhan selalu menjamah kita melalui apapun permasalahan kita. Tuhan bukakannya. Terima kasih Pak John. Tuhan memberkati Bapak John. Tetap semangat. Sehat selalu. Diberkati Tuhan. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita persilakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Indriani. Pada waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom. Bapak Ibu Shalom, Pak Lukas. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Haleluya. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Doa profetik dua bagi gereja CRCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat
di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Memberkati Pak Lukas Krisnanto. Kembali kepada host kita malam hari ini. Terima kasih Pastor John. Oke. Kembalikan Ibu ini. Ya, terima kasih kepada Pak Lukas. Pak Lukas ya. Ya, dan kita imani doa profetik ini ya. Terima kasih dan memberkati Pak Lukas bersama Kesia dan Oma. Semangat Pak. Tuhan berkati. Sehat selalu. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua. Kami persilakan Bu Weli. Terima kasih Bu Henry untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirlah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hatinya Tuhan, cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah gereja CLCC Zoom live streaming, maka gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke gembala gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan, saya pelayan Tuhan, sukacita dan bertugas sebagai 1 host, 2 musik, 3 worship leader atau WL, 4 multimedia, 5 doa prophetik, 6 pengumuman. Tolong dijadwalkan saya pada hari, tanggal, pukul,
tugas nomor setelah ini diisi datanya harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasi dan komen dan share ke yang lain. Info penting spesial happy birthday Juli 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 10 Juli anak Candi putrinya Bapak Romli Holomuan Lubis Surabaya. 18 Juli Ibu Lydia Eka Sidoarjo. 21 Juli Ibu Tini Chandra Lasem, ibunya Ibu Indriani Sidoarjo. 24 Juli Gereja CLCC Ut. 29 Juli Bapak Bruri Tikualu dan Ibu Rosalin Suma Jerman Hut pernikahan ke-57 tahun. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestiwati di nomor 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan memberikan ini ya, like, subscribe, dan komen, Bapak Ibu sekalian, di channel YouTube Ibu Sinti. Saudara, mungkin saudara pernah bisa melakukan, tapi ada beberapa yang belum pernah melakukan ya. Jadi ini untuk memberikan like, subscribe untuk video yang ini kan selalu diupload. Kita punya ibadah ini kan tiap hari diupload ya ke YouTube. Jadi nanti tolong minta dukungan Bapak Ibu sekalian, kasih tanda jempol, like ya, dan subscribe Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nyalakan lonceng notifikasi. Mungkin saya bisa memberikan contoh atau Pak Hendro bisa memberikan contoh cara like-nya gimana atau cara subscribe gimana supaya teman-teman yang hadir malam ini mereka bisa mengikuti ya, terutama ibu-ibu kita ini. Oke, kita punya ibu-ibu yang luar biasa ini ya, bapak-bapak juga mungkin belum paham. Mungkin Pak Hendro bisa memberikan contoh kah? Nanti bisa lihat salah satu, kita punya ada yang Bu Sinta kirim ya. Ambil ini video dulu, yang video yang Bu Sinta kirim biasa di grup itu. Nah, ini dia. Ini subscribe-nya ini. Nanti tolong dikasih contoh Pak Hendro. Ini di subscribe ini. Ini like-nya jempol ini. Klik ini di jempol. Itu like itu ya, yang pertama. Subscribe-nya ini subscribe-nya. Ini share ini dibagikan ke WA atau kemana. Ya, jadi supaya banyak yang bisa lihat ya, Bapak Ibu. Ya. Bisa lihat ini kita punya dokumentasi ibadah kita ya. Apalagi kalau saudara yang bertugas sebagai host, yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, wah, Bapak Ibu semua masuk di YouTube ini ya. Jadi makanya itu saudara kesentuhan, kita pergunakan kesempatan yang ada ini, anugerah Tuhan kita layani dengan baik. Karena nanti dari apa yang kita lakukan dengan tekun dan setia, tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Mungkin Pak Hendro bisa ulangi sekali lagi supaya Bapak Ibu bisa memahami. Nanti ini disosialisasikan lama-lama
Yang belum paham akan paham ya. Mungkin bisa dibesarkan Pak Hendro, jadi supaya biar dilihat itu jelas di layar monitor. Bentar. Ya, nah itu dia. Kasih Cuma penjelasan, nggak Pak. kelihatan subscribe-nya. Oh, yang itu yang Bu Sinta kirim itu. Yang hasil kita ibadah yang selalu diupload. Yang tadi, Pak. Sinta Ninik. Nah, nanti bisa lihat saja Ninik, ini ya, Sinta Ninik, ya, betul. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu. Yang ada ibadah Zoom-nya. Nah, ini dia. Orang-orangnya cakap-cakap ini. Nah, ini. Pak Hendro bisa kasih penjelasan dulu? Bentar ya. Ini di subscribe nih, ada tulisannya subscribe ini sudah berhubung sudah di subscribe, anunya hilang ini. Coba saya subscribe ya. Oke. Nah, ini di subscribe. Nah, itu diklik. Di like ini jempolnya nih di jempol ini like ini. Udah cuma gitu aja. Simpel dulunya. Ya. Cuma mungkin butuh kebiasaan, harus biasa. Iya. Orang bisa kan terbiasa ya. Oke, Iya, terima kasih Pak Hendro. Kita kasih tepuk tangan dulu. Sudah memberikan sedikit petunjuk ya untuk sahabat-sahabat kita bisa melakukan dan mendukung. Oke, jadi mudah ya Bapak Ibu. Ada tulis subscribe, ya itu diklik dia, lalu like itu diklik dia ya, supaya nanti channel ini bisa berkembang ya. Oke, baik, mungkin itu kembali kepada host kita malam hari ini. Ini sudah ada yang mengirimkan permohonan doa, ada. Oke, oh iya, baik. Ya, terima kasih. Pak Yonatan mau memuji Tuhan ini, nampaknya sama Bu Magdalena. Puji Tuhan, nanti kita kasih kesempatan Bu Indriani. Ya. Ya, kepada Bu Weli, kami mengucapkan terima kasih yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Weli, sehat selalu, semangat, diberkati keluarga, dan juga Pak Hendro yang telah menampilkan multimedia. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hendro. Sehat selalu, semangat, diberkati bersama. Ya, sama-sama. Ya, dan kami selaku koordinator dan host pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar. Itu karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang baik. Terima kasih Bu Rosalin, sehat selalu. Pak Dermawan, semangat, sehat selalu. Juga Bu Ratna Marlina, ya sehat selalu. Bu Eli, Pak Bonidi, Bu Magda, Nena, Pak Angki, sehat selalu. Ya, Pak Hendra, Pak Lukas, Pak Antonio, saya semangat, sehat selalu. Juga Bu Silvi, ya selalu semangat untuk mencari Tuhan, jeripayanya tidak sia-sia. Juga Bu Sinta, ya Tuhan berkati Bu Sinta, sehat selalu. Marta, ya sehat selalu. Johan, James, Cindy, ya, dan percaya ya kami semua ini ada di tangan Tuhan dan Tuhan selalu menolong kami semua. Terima kasih kepada hambanya yang setia Bapak John. Sehat selalu, diberkati Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Dan terima kasih atas dukungan doa buat cucu saya. Tadi itu sudah pulang. Kemarin operasi, hari ini sudah pulang. Dokternya heran, loh sudah boleh pulang. Loh, rencana pulang itu hari Senin. Tadi itu katanya anaknya sehat, ibunya sehat, sudah boleh pulang. Jadi tadi itu saya dari jam 10 sampai sore ini saya baru pulang. Saya cepat-cepat mandi, terus cepat-cepat doa ya. Ya karena nunggu administrasi, nunggu pulang itu nunggu mamanya diajarin cara mandikan anak itu. Jadi saya tadi nunggu istrinya Riki dan sekarang istrinya Riki tinggal di dekat Petra, Universitas Petra.
karena dia tinggal di situ, karena dia mau diurus mamanya dulu sampai dia pulih, barusan dibawa pulang ke rumah saya ya. Ya, terima kasih atas dukungan doa Pak John dan semuanya, sehingga cucu kami lahir dengan selamat, mamanya sehat. Itu Tuhan Yesus sangat baik, luar biasa ya. Tuhan memberkati kita semua. Dan mungkin ada doa-doa yang mau dinaikkan, silakan kita berikan kepada Bapak John. Sebelumnya mungkin Pak Ponidi akan muji Tuhan. Kami persilakan Ponidi. Ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Indriani. Oke. Kami akan menyanyikan sebuah lagu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Pak John. Ya, Praise the Lord. Luar biasa. Haleluya. Yesus selalu menjawab ya. Ya, terima kasih dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amen, amen. Terima kasih Pak Hendro sudah membantu menampilkan ya untuk teksnya sehingga teman-teman bisa mengikuti lagu nyanyikan tadi oleh Pak Yonatan dan Ibu Magdalena.
Mari saudara-saudara sekalian, kita akan satu di dalam doa pada malam hari ini. Haleluya. Yesus melihat, Yesus mendengar, dia mengerti, dia peduli akan segala persoalan pergumulan yang sedang engkau alami di hari-hari ini. Pastikan malam ini Yesus adalah jaminan dari semua yang engkau perlukan, yang engkau butuhkan. Haleluya. Jangan ada satupun yang takut, jangan ada satupun yang khawatir. Mari serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan menjamin kehidupanmu malam hari ini. Haleluya. Tuhan, kami doakan untuk semua yang sudah hadir di malam ini. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap pria dan wanita malam ini. Siapa yang sakit malam hari ini, imani dengan iman. Saudara letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang saudara rasa ada sakit di situ, dan saudara angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Imani malam hari ini. Yesus mengerti, dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kau pikirkan atau doakan. Dalam nama Yesus. Imani malam hari ini bukan tanganmu lagi yang senang kau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri, tangan Yesus. Tangan yang berlubang paku, imani. Apa yang engkau imani jadi. Apa yang engkau imani, itu akan nyata dalam nama Yesus. Di dalam kalau saudara sudah bisa bahasa roh, kalau sudah terus mulai berbahasa roh, dalam nama Yesus, bangkitkan imanmu malam hari ini. Saudara-saudara belum bisa bahasa roh berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Saya sehat dari kejamahan daripada Yesus. Ini, di saat mereka meletakkan tangannya di bagian tubuhmu yang sakit, Tuhan berkata tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit. In the name of Jesus, receive now the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, kuasa Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu, dan sekarang kau terima kuasa ini. Aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Aliran mujizat Tuhan mulai mengalir. Saya hitung pada hitungan yang ketiga, dan saudara berkata, I receive, artinya aku terima. Dalam nama Yesus, kau terima kuasa Tuhan malam ini, kau terima mujizat Tuhan malam ini, kau terima kesembuhan malam ini. Dalam nama Yesus. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Haleluya, siap. Saya akan hitung. 1, 2, 3. I receive now in the name of Jesus. Mengalirlah aliran kesembuhan, mengalirlah aliran mujizat Tuhan. Holy Spirit Yesus. Karena sembuh. Engkau sakit di bagian kepala, engkau sakit di bagian telinga, engkau sakit di bagian mata, engkau sakit di bagian dada, di bagian paru-paru, di bagian jantung, engkau sakit di bagian perut, empedu, liver, ginjal, engkau yang sakit di bagian kaki, rematik, stroke, dalam nama Yesus. Engkau sakit bagian tubuh yang mana? Aliran kuasa Tuhan sudah mengalir, aliran mujizat Tuhan sudah mengalir, aliran kesembuhan sudah mengalir. Dan terima malam hari ini. Ibu Australia engkau sembuh dalam nama Yesus. Pak Fransanti engkau sembuh, Pak Darmawan engkau sembuh, Ibu Ratna Marlina engkau sembuh, Ibu Beni engkau sembuh di dalam nama Yesus. Pak Jonathan, Ibu Magdalena engkau sembuh, Ibu Indiani engkau sembuh, Pak Lukas engkau sembuh di dalam nama Yesus. Ibu Silvia engkau sembuh, Ibu Silvia engkau sembuh, Pak Antonis engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Marta engkau sembuh, Ibu engkau sembuh, Ibu Suliana engkau sembuh di dalam nama Yesus. Pak Hendro engkau sembuh dalam nama Yesus. Siapapun yang hadir malam ini, aliran kuasa Tuhan sudah tercipta, sudah diwujud nyatakan dalam nama Yesus. Untuk anak-anak kami, Yohan, Sini, Cem juga sembuh di dalam nama Yesus. Untuk hamba-Mu juga sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan, mari saatnya kami doakan Tuhan memberkati Pak Darmawan dengan keuangan, ekonomi. Tuhan berikan engkau di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyertai engkau dalam nama Yesus. Ada terobosan di dalam keuangan. Akan ada keajaiban-keajaiban dalam bisnis. Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak akan turun, bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang. Engkau akan berbuat berhasil dan tidak akan gagal, menang dan tidak akan kalah. Engkau mengalami keberuntungan, kerugian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus akan ada pergerakan keuangan yang lebih cepat lagi. Dalam nama Yesus, bisnismu akan bergerak, bisnismu akan berjalan lancar dalam nama Yesus. Tuhan tambahkan order omset dalam usahamu. Demikian juga dengan usaha Pak Wahyu, Hukumun dan Ibumu. Oh Tuhan, sudah berkati mereka, karena mereka Arsenio. Tuhan
bersama dalam nama Yesus. Sudah bersama dia bicara lancar dalam nama Yesus. Anak Paulus juga bicara lancar. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Ibu Sandra putrinya Ibu Rosalin juga bicara lancar dalam nama Yesus. Juga Tuhan anak Karen juga bicara lancar, anak itu dalam nama Yesus. Ini Herawati juga anak dia bicara lancar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, doa kami kepada Tuhan terpuji selama-lamanya. Dalam nama Yesus untuk Pak Wahyu yang akan masuk ke anggota dewan, dan juga untuk Pak Frans Angki yang masuk ke anggota dewan, terlibat dalam nama Yesus. Membuat engkau lancar, membuat engkau berhasil, membuat kemudahan demi kemudahan dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami doakan anak Aldo cukup mengikuti dan sudah mengikuti tes Pantohir, dan kita akan dengar hasilnya yang begitu menggembirakan, yang diterima menjadi anggota kepolisian dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah hadir di malam hari ini. Memberkati Ibu Ratna Marlina, Pak juga Pak Darmawan, Tuhan memberkati Pak Jonathan, Ibu Magdalena, Pak Frans Angki, memberkati bersama istriku dan Ibu Sylvie dalam nama Yesus. Oh Tuhan, semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Pak Antonius memberkati kau, Ibu Nelia, Pak Hendro, Ibu Willy Hukomon, Ibu Sylviana, juga ya Tuhan dalam nama Yesus. Marta, saudara kami terkasih Yohan James, Tuhan Ibu Salin, semua yang hadir pada malam ini dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada satupun yang kalah, semuanya menang. Tidak ada satupun yang jatuh, semuanya bertekad. Semua akan bangkit menjadi pemenang dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Pak Lukas juga akan datang terobosan dalam karir, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam nama Yesus. Dan membuat engkau mengalami kemunculan dalam nama Yesus. Apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, membuat engkau berhasil dalam nama Yesus. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya supaya tidak mendoakan. Jangan takut. Mensembuhkan, pulihkan kesehatan Oma Nana dalam nama Yesus. Untuk adik Kesia Temi, memberkati untuk Ibu Kesia Winichan, berkati juga Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati sahabat-sahabat yang terkasih saat ini. Doakan semua yang hadir malam ini. Tuhan akan membuat keajaiban-keajaiban di dalam bisnismu, dalam keuanganmu, dalam ekonomimu. Engkau akan melihat semua anak mantu cucumu diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semua punya masa depan harapan. Tidak ada yang terpuruk, semua akan mengalami kelepasan, mengalami kelegaan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, didoakan kepadamu. Kami serahkan Tuhan pelayanan untuk besok pagi, memberkati teman-teman yang akan melayani besok pagi, dan juga untuk kebaktian besok malam disertai perjamuan kudus. Tuhan memberkati juga untuk kebaktian besok pagi di gereja CLCC, untuk kebaktian online, onsite. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, semua bergerak dalam kuasa Tuhan. Aku berkata malam ini imani saudaraku, pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang buntu yang ditutup oleh musuh sedang Tuhan bukakan hari ini. Ada keajaiban-keajaiban, ada pintu-pintu mujizat sedang terbuka bagimu. Pintu-pintu keuangan, pintu-pintu rezeki sedang terbuka bagimu. Di dalam nama Yesus, hidupmu terjamin, hidupmu aman di tangan Tuhan, hidupmu selamat di tangan Tuhan. Bukan di tangan dokter, bukan di tangan orang pintar, bukan di tangan siapa-siapa. Hidupmu di tangan Tuhan, ku aman. Dalam nama Yesus. Berkati semua yang hadir pada malam ini. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk cucu daripada Pak Frans Angki, anak Idos. Tuhan, sembuhkan dia, lepaskan dari gangguan roh jahat. Ini doa kami kepadamu. Buatkan ibunya ya Tuhan. Kami magnifikat bersama dengan suami dan anak-anaknya. Bersama dengan terima kasih. Kami doakan rencana pernikahan Pak Darmawan ya Tuhan. Untuk ya Tuhan bulan Desember bersama Ibu Hana Nova. Berkati dalam nama Yesus. Persiapan selingkuhan nikah. Kami doakan semua berjalan lancar. Memberikan kekuatan kesehatan panjang umur bagi Pak Darmawan dan Ibu Hana Nova. Mereka boleh menikmati hari kebahagiaan mereka di bulan Desember. Kami percaya Tuhan sudah atur, Tuhan sudah siapkan segala-galanya dalam nama Yesus. Bahkan apa yang tidak pernah memikirkan, tidak pernah mendoakan, Tuhan akan siapkan orang-orang kunci untuk akan mendukungmu di dalam nama Yesus. Kita akan lihat acara pemberkatan nikah dan acara pesta yang akan berjalan dengan baik. Tuhan campur tangan, semua yang kau perlukan Tuhan sudah sediakan bagimu. Dalam nama Yesus, Ibu Ratna Marlina, kota Pekanbaru, Tuhan penyembuh hari ini. Aku berkata tubuhmu sehat, tidak boleh lagi ada penyakit, virus, kuman, bakteri apapun. Tidak boleh ada lagi intimidasi setan yang membuat aku ketakutan dalam nama Yesus. Melepaskan kau untuk ancaman kau malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu semua yang ada malam ini. Doa-doamu yang menaikkan sudah Tuhan dengar, sudah Tuhan kabulkan, sudah Tuhan jawab, dan hari ini aku terima.
Kuasa Tuhan ada di tanganmu. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Kisah Tuhan ada di tanganmu. Berkat Tuhan juga ada di tanganmu. Saat ini terimalah berkat ini. Berkat Bapa, Anak, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu sudah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari pada wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis karirmu, diberkati juga pelayananmu. Semua yang percaya malam ini yang begitu luar biasa, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Praise the Lord. Bapak Ibu sekalian, nanti sebentar saya akan kirim untuk undangannya dalam bentuk video. Bapak Ibu tolong bagikan itu ya, broadcast ya sebanyak-banyaknya. Siapa tahu di antara mereka itu yang ada di wilayah sekitar Kediri atau Tulung Agung di mana ya, mereka bisa dengar ibadah ini dan mereka bisa datang nanti. Bapak Ibu walaupun di luar Jawa pun kirim saja selaku ya. Tugas kita sebarkan saja supaya besok ini ada sesuatu yang kita dapatkan. Amin ya. Oke, terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Ya, pada Ibu Pak Lukas, Pak Lukas, Bu Indriani, ya, Pak Dermawan, Pak Lukas, salam buat Om Nana dan adiknya ya. dan Pak Lukas, Bu Weli, terima kasih banyak Pastor. Tuhan berkati pelayanan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus Ya, Pak Donata, Banget ya. Ketemu lagi. ya, berkati semua. God bless you all. Terima buat pelayanannya ya. Terima Ya, kasih Pak Jonathan, Ibu Magdalena, Tuhan berkati ya. Bu Ratna Marlina, Tuhan berkati. Selamat malam. Bu Indriani, terima kasih sudah menghadiri pada malam. Selamat istirahat. Ya, puji Tuhan. Selamat siang Devi Bu Rosalin, Ana. waktu Jerman. Selamat malam Pastor John. Sama-sama Pak Darmawan, salam buat Bu Ana Nova ya. Ya, makasih banyak. Oke, tadi pagi Bu Ana Nova melayani yang tidak hadir rugi sekali ya. Nanti kita akan dengarkan firman Tuhan lagi dari Pak Darmawan. Oke, sampai jumpa lagi ya. God bless you all. Bye-bye. God bless you all. Bye. Bye. Bye.